Dari pergantian waktu ini diharapkan para jemaah sekalian kita semakin sadar. Apa yang kita sadari para jemaah sekalian? Yang kita sadari bahwa umur kita bertambah, tetapi ajal kita itu semakin dekat. Semakin dekat kita ini turun dari permukaan bumi ini untuk masuk di dalam alam yang lain yang disebut dengan alam barzah, alam kuburan para jemaah sekalian. Di saat itu apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa kecuali kain kafan saja. Itulah yang kita bawa masuk di dalam kuburan. Oleh karena itu ada nasihat dari ulama yang sering kita dengarkannya mengatakan, Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Kita selalu gembira dengan hari-hari yang kita lewati. Malahan ada orang yang merayakan hari ulang tahunnya, bahagia. Wa kullu yaumin madha yudni minal ajali. Padahal setiap hari yang berlalu semakin mendekatkan kita kepada ajal. Fa'mal li nafsika fil hayati mujtahidan. Beramallah untuk kepentingan dirimu di dunia ini dengan bersungguh-sungguh. Fa innamal ribhu wal khusranu fil amali. Keberuntungan dan kerugian kita dalam hidup ini ditentukan oleh amal. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita ini sadar bahwa kita ini semakin dekat kepada ajal, apa yang perlu kita persiapkan para jemaah sekalian? Di dalam salah satu ayat dikatakan, wa tasawwadu. Kamu hidup di dunia ini persiapkanlah bekal. Karena kamu akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Wa tazawwadu, persiapkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan yang kamu siapkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kematian ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini para jemaah sekalian. Yang kedua yang diharapkan dari kita semuanya dengan pergantian waktu ini supaya kita semakin bersyukur. Bersyukur apa itu para jemaah sekalian? Bersyukur karena kita masih hidup, banyak orang yang sudah meninggal dunia. Terima kasih. Bersyukur kita masih sehat, banyak orang yang sakit. Bersyukur kita bebas, banyak orang di penjara para jemaah sekalian. Kita bersyukur banyak orang mengalami bencana seperti sekarang banjir, longsor. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur para jemaah sekalian. Syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Apa kebaikannya para jemaah sekalian? Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu pandai-pandai bersyukur, aku akan menambah nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih dan sangat keras kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian harus bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk kesyukuran para jemaah sekalian yang disebutkan di dalam ayat dalam surat Ali Imran mengatakan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu itu bersyukur. Jadi kalau kita mau sadar, sadarilah dengan bertakwa. Kalau kita mau bersyukur, bersyukurlah dengan bertakwa. Maka di sinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana kedudukan daripada takwa itu, sehingga selalu dianjurkan oleh para ulama kita dan khatib kita. Kalau khatib itu menyampaikan khutbahnya pasti ada pesan-pesan takwa para jemaah sekalian. Oleh karena itu saya mengajak jemaah sekalian, mari kita membaca 1-2 ayat di dalam surat Al-Hasyr para jemaah sekalian. Tapi mungkin diambilkan Quran yang agak besar-besar. Ya, terima kasih. Ya.
Ya, kepada jemaah sekalian, saya mengajak mari kita membaca 1-2 ayat di dalam surat ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Para jemaah sekalian, mari kita mengikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mari nak kita baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sadaqallahul adzim. Ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Wal tanzur, hendaklah memperhatikan. Nafsun, setiap diri ini. Masing-masing kita ini memperhatikan. Saya memperhatikan, bapak-bapak memperhatikan, ibu-ibu perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Ma qaddamat, apa yang telah kita dahulukan, ligadin, untuk hari esok, ialah hari kiamat. Sudah seberapa bekal yang kita persiapkan untuk hari kiamat? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini para jemaah sekalian, inilah satu-satunya ayat dalam Quran yang 2 kali disebutkan perintah bertakwa. Pertama-tama Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Seakan-akan ini menunjukkan para jemaah sekalian, kita semuanya ini yang mengaku Islam dan mengaku beriman, nanti benar kita punya pengakuan itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, untuk mempersiapkan bekal yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sehingga sesuai dengan apa yang disebut tadi, bahwa fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita mengulangi kembali apa yang disebut dengan takwa itu. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih berada di permulaan tahun 2023 ini, maka masalah takwa ini perlu sekali kita ulangi kembali. Supaya kita paham bahwa kalau kita disuruh dan diperintahkan meningkatkan iman dan takwa, apa itu takwa? Para jemaah sekalian, di sini ada 3 definisi ketakwaan yang perlu kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa saya amalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudari sekalian bisa mengamalkannya. Definisi pertama para jemaah sekalian, penjelasan pertama tentang takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah ada perasaan takut kepada Allah. Selalu ada perasaan takut kepada Allah. Jangan-jangan saya ini salah,
Jangan-jangan masih kurang saya punya kebaikan. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana nanti kalau saya dikubur dan seterusnya. Jadi selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diharapkan. Kenapa kita ini, saya, bapak-bapak, saudara-saudari itu perlu takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena kita ini para jemaah sekalian sama perumpamaannya orang yang banyak utang. Kita ini banyak utang, Pak. Sedangkan Allah yang memberi kita pinjaman. Sama dengan kita berutang kepada seorang, kalau dia datang, aduh bagaimana ini? Bagaimana dibayar ini? Kita banyak utang ini para jemaah sekalian. Dan ini utang besar sekali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah yang mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah para jemaah sekalian. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut diciptakan oleh Allah. Dengan segala peralatan tubuh kita ini yang begitu sempurna. Berapa harganya ini Pak? Bisa dihitung berapa harganya? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Ini saja kita punya napas ini para jemaah sekalian. Coba lihat orang di rumah sakit. Harus dibantu alat. Itu mahal itu Pak. Berapa ini kita harus keluarkan, andai kata dibayar ini udara yang kita. Banyak utang tak para jemaah sekalian. Jadi kita harus takut kepada Allah. Syarat yang kedua para jemaah sekalian, buktinya bahwa kita itu takut kepada Allah, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Jadi kalau saya mengaku takut kepada Allah, tapi tidak mau memperhatikan ini suratnya Allah, tidak bisa para jemaah sekalian. Karena inilah Quran bukti kita itu takut kepada Allah. Kalau kita kerjakan perintahnya, kita jauhi larangannya, berarti kita takut. Kalau kita mengaku takut, tetapi tidak memperhatikan ini, sama bohong para jemaah sekalian. Sama juga pegawai yang selalu menerima gaji setiap bulan, tapi dia tidak mau membaca itu aturan pegawai. Bahwa harus datang jam sekian, pulang jam sekian, pakaiannya harus begini, dia tidak mau. Berarti bukan pegawai yang baik. Begini juga kita hadirin yang kami muliakan. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu mau menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, jangan jauh dari suratnya karena Allah Ta'ala. Inilah surat keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, kemudian dia merasa cukup dengan yang sedikit, yang sederhana, kalau itu memang yang dibenarkan oleh Allah, daripada banyak atau ramai tapi tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi umpamanya kita cari rezeki, biarlah kita mendapatkan yang sedikit tapi itu yang halal, daripada yang banyak yang tidak dihalalkan para jemaah sekalian. Biarlah pakaian kita ini sederhana seperti ibu-ibu. Mungkin ada orang menganggap ini jilbab pakai yang kolot, tidak menarik, seperti derung saja, tidak ada modelnya. Biar nih, daripada kita memakai pakaian yang dilarang oleh Allah meskipun itu sangat menarik, biar nih para jemaah sekalian. Syarat yang keempat orang yang bertakwa adalah walisti'dadul yaumir rahil, selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian para jemaah sekalian. Dia selalu sadar bahwa kapan-kapan kita ini akan meninggal. Di masjid kita ini ada guru kita, Dr. Rudin Daiman, yang banyak memberikan petunjuk. Ya sudah tidak ada, sudah menunggu kita di kuburan para jemaah sekalian. Malahan ada yang lebih muda dari kita Pak, sudah duluan juga. Jadi mari kita selalu bersiap karena kematian itu bisa datang tiba-tiba. Maka para jemaah sekalian, saya ingin yaitu membicarakan definisi yang pertama ini.
Atau saya sebutkan definisi yang kedua para jemaah sekalian yang mengatakan takwa itu adalah sama perumpamaannya dengan orang yang berjalan di satu jalanan yang banyak durinya, banyak pecahan kacanya, banyak juga kerikil tajamnya. Kebetulan dia berjalan tidak ada alas kakinya. Kira-kira bagaimana itu? Bagaimana itu Pak Ustaz kira-kira? Berjalan di jalanan banyak durinya, banyak pecahan kaca, banyak kerikil tajam, lalu dia berjalan tidak ada alas kakinya. Apakah dia lenggang kangkung bersiul-siul atau dia hati-hati Pak Ustaz? Pasti hati-hati. Karena bahaya. Begitu takwa itu Pak. Alhamdulillah seperti ibu-ibu, ini pakaian boleh atau tidak boleh? Ini menarik, tapi apa ini boleh atau tidak? Ayo selalu bertanya. Jadi para jemaah sekalian, ini definisi takwa yang kedua. Seperti orang yang berjalan di satu jalanan yang banyak durinya, banyak pecahan kaca dan kerikil tajam. Definisi takwa yang ketiga para jemaah sekalian yang bagus juga mengatakan apa? Ayyuzkara fala yunsa. Banyaklah mengingat Allah. Banyak ingat Allah. Jangan kita banyak lupa kepada Allah. Selalu menonton televisi saja. WA saja, sinetron saja, Piala Dunia saja. Lupa kepada Allah, jangan begitu. Banyak ingat kepada Allah. Karena kita ini para jemaah sekalian cenderung suka mengingat kepada yang berjasa, Pak. Ada saya lihat bapak-bapak kalau nak buka dompetnya, langsung gambarnya istrinya, Pak. Kenapa? Ya karena dia ingat istrinya, jasanya istrinya. Atau gambarnya bapaknya, gambarnya ibu. Begitu memang, Pak. Tetapi para jemaah sekalian, kalau banyak yang berjasa kepada kita, yang paling banyak jasanya ialah Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan banyaklah mengingat Allah, jangan banyak melupakan Allah. Yang kedua para jemaah sekalian, wa ayyu ta'a fala yus'ah. Taatilah Allah, jangan durhakai Allah. Sedangkan polisi lalu lintas saja kita takut. Apalagi kepada Allah para jemaah sekalian, takutlah kepada Allah. Wa ayyuskara fala yukfar. Selalulah bersyukur, berterima kasih kepada Allah, jangan melupakan nikmat Allah. Para jemaah sekalian, tapi saya ingin menggarisbawahi definisi yang pertama para jemaah sekalian, bahwa takwa itu adalah perasaan takut kepada Allah dan mengamalkan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para jemaah sekalian, supaya saya tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara tahu bagaimana nilainya ini Quran, Pak. Bagaimana kedudukannya ini Quran. Maka mari kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Nabi Adam alaihi salam melakukan pelanggaran di dalam surga karena godaan syaitan, memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh keluar dari surga, karena surga itu tidak bisa ditempati oleh orang yang durhaka. Maka para jemaah sekalian, setelah Nabi Adam keluar dari surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Apa peringatan dan petunjuk Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihbitu minha jami'an. Turunlah semua kamu ke bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Namun saya tidak akan biarkan kamu hidup di dunia tanpa petunjuk. Akan datang petunjuk dari saya kepada kamu. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku ini,
Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak perlu dia takut dan tidak perlu dia duka cita. Dijamin oleh Allah akan kembali lagi ke surga. Dijamin keselamatannya di dunia dan dijamin tempatnya di surga nanti. Kalau kita ikut kepada petunjuk Allah ini, Pak. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau begitu para jemaah sekalian, ternyata Quran ini adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus satu-satunya yang akan mengantar kita ke dalam surga. Kapan kita tidak berada di atas siratal mustaqim, petunjuk Al-Quran, maka bukan surga yang kita akan masuki, neraka para jemaah sekalian. Karena di akhirat itu cuma 2 tempat, kalau bukan surga, neraka. Jadi para jemaah sekalian, saya ingin mengajak diri saya dan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya cintai, mari kita di dalam tahun baru ini meningkatkan yaitu kecintaan kita dan perhatian kepada Quran pada jemaah sekalian. Mempelajari hukum tajwid itu secara mendetail, secara mendalam, fardu kifayah. Sama hukumnya dengan salat jenazah. Kalau sudah ada yang salat jenazah, ya kita ini sudah bebas, Pak. Namanya fardu kifayah. Tetapi menurut para ulama kita, para jemaah sekalian, membaca Al-Quran itu secara tajwid untuk kita masing-masing ini fardu ain, Pak. Iya. Kita bersalah kalau kita tidak membaca Quran secara benar, Pak. Ini rupanya begitu, Pak. Di antara dalilnya adalah firman Allah yang mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil ini para jemaah sekalian dengan sebutan huruf yang baik dan hukum-hukum yang baik. Kapan berdengung, kapan tidak berdengung, kapan panjang dan berapa panjangnya, kapan pendek, kapan tebal, kapan tipis. Rupanya ini para jemaah sekalian itu dipelajari semua dalam ilmu tajwid, Pak. Iya. Ada juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang yang kami berikan kepadanya kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, anak-anakku yang saya cintai, berusaha membaca Quran ini dengan benar, maka kita dianggap orang yang beriman. Beriman kepada Quran ini. Ulaika yu'minuna bihi. Kalau begitu para jemaah sekalian, kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu bilang, biar Tommy, biar kita tidak tahu Quran. Bisa jiki gaji tak naik tonji. Atau kita baca Quran, biar Tommy kita baca, asal bacaannya saja. Yang penting dibaca. Berarti kurang iman para jemaah sekalian. Jadi mungkin ada yang bilang, susahnya itu Ustaz. Ya, memang begitu perintah Allah, Pak. Di antara perintah Allah yang lain yang berkaitan dengan Quran ini mengatakan, khudhu ambillah ma'atainakum, apa yang kami berikan kepadamu, dikuah dengan kuat. Kuat, Pak. Jadi tidak boleh kita asal-asalan. Para jemaah sekalian, di dalam Quran dikatakan, karena Quran ini akan membawa kita ke surga para jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum, apakah kamu menyangka antadkhulul jannah, bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, walamma ya'lamillahu, sedangkan Allah belum mengetahui dan belum membuktikan, alladzina jahadu minkum, orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu, wa ya'lamas sabirin,
dan membuktikan orang yang sabar. Jadi para jemaah sekalian mengenai Al-Quran ini, karena Quran ini bukan bahasa Indonesia, adalah bahasa Arab, maka para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita itu mengatakan ya biar Tommy. Jangan para jemaah. Mari kita berusaha untuk membaca Quran dengan baik dan mempelajari maknanya supaya kita amalkan dengan baik. Karena tidak ada jalan lain para jemaah sekalian. Kalau kita tidak memperhatikan demikian, maka kita akan merasa rugi dan menyesal nanti di akhirat para jemaah sekalian. Maka ternyata di Jawa ini para jemaah sekalian, ya perhatian kaum muslimin kepada Al-Quran itu sangat besar para jemaah sekalian. Sebagaimana di sini banyak tahfidz, tapi di sana lebih banyak lagi tahfidz tempat menghafal Quran. Ya. Yang kedua, rupanya kita ini para jemaah sekalian mungkin agak mereka lebih dahulu, banyak di antara mereka itu yang sudah membaca Quran dengan baik para jemaah sekalian. Sifatul huruf, sifat-sifat daripada huruf itu. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang hamas, ada yang syiddah dan lain sebagainya. Maka para jemaah sekalian, saya juga sempat di salah satu masjid di Depok, karena tempatnya saya punya anak di Depok itu dekat, dia termasuk pengurus masjid di Depok namanya Al-Furqan. Rupanya jemaah di situ Pak, ada yang sesudah salat subuh imamnya duduk dan mereka berkumpul lalu mengadakan tahsin. Berganti-ganti mereka membaca, lalu imamnya membetulkan dia punya bacaan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, di masjid kita ini banyak imam yang bagus bacaannya dan bagus tajwidnya. Maka seharusnya kita tidak membiarkan kesempatan yang berharga ini. Mari kita belajar Pak, untuk meningkatkan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran. Para jemaah sekalian, kira-kira inilah yang saya jadikan sebagai nasihat. Mudah-mudahan tahun baru 2023 ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pepatah yang mengatakan, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia dianggap orang yang merugi. Siapa yang tahun baru ini lebih buruk dari sebelumnya, dia adalah orang yang celaka. Dan siapa yang tahun baru ini lebih baik dari sebelumnya, itulah yang beruntung. Mudah-mudahan saya termasuk yang beruntung, termasuk di dalamnya kita upayakan meningkatkan kecintaan kita dan kemampuan kita di dalam masalah Al-Quran. Takwa yang menjadi tambahan. Yang pertama adalah berkaitan dengan harta. Memang kita manusia ini para jemaah sekalian dijadikan oleh Allah cinta kepada harta. Sesuai dengan ayat yang mengatakan zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal badina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Sudah dijadikan jiwa manusia ini cinta kepada wanita, cinta kepada anak, dan cinta kepada harta benda. Memang begitu. Dan ada godaan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu jangan kasih keluar hartamu itu. Nanti kau miskin. Kewajiban daripada harta ini. Termasuk juga adil Pak. Kenapa dikaitkan dengan orang tua, dengan anak? Ya karena biasanya kita bisa adil kalau pada orang lain. Kepada diri kita, wah biasa kita tidak adil. Apalagi purinang, apalagi sikari, wah biasa tidak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu penegak-penegak keadilan karena Allah dengan jujur. Ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. I'dilu, adillah.
wa aqrabu taqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian. Pernah ada orang yang melapor kepada beliau. Para jemaah sekalian, yang melapor itu adalah orang kesayangannya Nabi, para jemaah sekalian. Karena keluarga daripada wanita yang bersalah ini yang mencuri, ingin kalau ini kesayangannya Nabi ini minta supaya jangan dihukum ini wanita yang mencuri. Maka ini orang dekatnya Nabi menyampaikan, mohon ini wanita karena bangsawan dan terhormat, meskipun dia mencuri kalau bisa jangan dipotong tangannya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para jemaah sekalian, inilah yang merusak umat-umat sebelum kita. Kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang mulia, orang yang terpandang dibiarkan. Tapi kalau orang melakukan kesalahan itu orang biasa, ditegakkan hukum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perkataannya yang luar biasa, Pak. Dia mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, andai kata Fatimah putrinya Muhammad yang mencuri, lakata'tu yadaha, saya sendiri akan potong tangannya. Inilah kehebatannya Nabi Muhammad, Pak. Dan ini tidak mungkin kalau tidak takwa kepada Allah. Jadi disinilah perlunya kita semua selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan meskipun perintah Allah itu berat, kita bisa kerjakan. Meskipun larangan Allah itu sangat menarik, kita menjaga diri. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Sehingga kita kerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, rupanya 2 menit lagi, para jemaah sekalian. Maka ada doa yang mengatakan, Allahumma ya Allah, ati ampusana taqwaha, berilah kepada jiwa-jiwa kami ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah jiwa kami. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pembimbing dan engkaulah pengatur daripada jiwa ini. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, jadikanlah berguna bagi kami apa yang engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang berguna bagi kami. Wa zidna ilman, tambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahman, dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.